Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog gua. Nah, kali ini kita bakal ngebahas sebuah binatang dari Jepang, yaitu Toyota Kijang Capsule tahun 2001. Nah, ini termasuk Toyota Kijang yang bisa dibilang agak jarang ya, karena dia mesinnya tuh 2000 cc. Kebanyakan yang teman-teman lihat itu yang lebih laku adalah yang 18 EFI. Nah, seperti apa mobilnya? Yuk kita langsung kepoin aja. Real man itu no ABS, no ABD, no airbag, no problem ya. Karena yang mengendarai mobil kita itu kalau untuk emang penter. Tapi kalau stabil, Kijang lebih enak. Dan kaki-kaki Kijang juga terkenal lebih. Ini bagian depannya kayak gini, dan ini yang udah facelift ya. Facelift tuh dia tahun 2000. Kalau yang sebelum facelift itu matanya tuh kayak masih agak-agak sipit, tapi yang ini udah agak membelok. Terus grillnya juga berbeda kayak gini nih, tuh. Terus yang beda lagi, fog lampnya itu udah di bawah tuh, kayak gitu. Grillnya kayak gini. Nih, horizontal begini ada badge kebanggaan Toyota, dan di sini uset chrome semua cuy. Nah, kalau yang facelift terakhir sebelum versi Innova keluar itu kan grillnya agak vertikal gini, kalau ini masih horizontal. Terus kita ke bagian samping. Di bagian samping dia pakai ban ring 14 dengan profile ban 195/70 ring 14, dan ini peleknya udah bukan aslinya ya. Di depan cakram, di belakang masih tromol. Tuh, kayak gini. Bagian sampingnya. Terus dia ada side body molding tuh hitam begini. Tung begitu. Terus spionnya. Ini yang jadi ciri khas dari Kijang 2000 itu spionnya chrome ya. Kalau yang Kijang yang 18 EFA itu belum chrome warnanya, tapi aneh ya kalau chrome begini. Terus bagian samping juga yang LGX itu udah di blackout nih di pilar B-nya ini, hitam begini, nggak sewarna body. Nah, ini juga handle-nya itu warnanya chrome tuh kayak gini. Intinya di bagian samping itu kayak gini nih tuh. Oh ya, ini varian yang long. Jadi Kijang tuh ada long dan short. Kalau yang long itu kastanya itu yang paling rendah itu ada LX, kemudian LSX dan LGX, dan varian tertingginya itu ada yang Krista. Nah, Krista ya. Nah, kalau yang short itu variannya ada SX, SSX dan SGX. Dulu sempat ada yang varian Rangga yang bentuknya tuh kayak banyak side body molding gitu biar kayak SUV. Terus bagian belakang. Nah, beda dari yang versi sebelum facelift. Kalau teman-teman inget ya, Kijang Capsule pertama kali itu kacanya masih belum sebesar ini. Nah, yang ini itu udah jadi kayak lebih membesar gitu. Udah nggak ada karetnya. Kalau yang pertama kali Kijang Capsule itu di sini masih ada kayak karetnya gitu. Tapi kalau yang ini udah kayak nggak ada karetnya. Nggak ada rear defogger, ada wiper. Kemudian lampunya ini kayaknya tambahan nih, karena sebenarnya Kijang yang tahun 2001 itu di facelift pertama itu lampunya belum kayak gini. Lampu kayak gini tuh ada di facelift terakhir sebelum Innova tahun 2003 kalau nggak salah. Itu kayak gini. Tapi ini tambahan ya. Dan yang versi pertama itu kan dia orange, putih, merah gitu. Nah, di facelift tahun 2000 itu dia kan putih-putih. Dan yang tahun 2003 facelift terakhir itu dia baru kembali kayak gini, oranye, putih, merah. Tapi ini sebenarnya ubahan ya, aslinya tuh putih baru merah. Dan yang ini juga tambahan, sampai bacaan Kijangnya ketutup tuh. Terus kayak gini, ada badge 20 EFI yang menandakan kalau mobil ini 2000 cc dan sudah electric fuel injection. Mobil ini dijual. Teman-teman bisa langsung hubungi nomornya di bawah. Nah, sekalian kita kasih tahu ke teman-teman bodinya kayak gimana nih. Bodinya yang gue lihat itu masih bagus lah. Kalaupun ada sedikit cacat itu wajar, karena ini mobil usianya udah hampir 20 tahun nih mobil. Kilometernya berapa nih, Bray? 200-an. Kilometernya 200 ribuan. Ya wajar lah ya, karena Kijang itu kan mobil
mobil fungsional buat dipakai keluarga. Hah? Oh iya, ini tangan pertama dari baru. Iya. Tangan pertama dari baru. Record nggak? Record. Record. Oh, bukunya nggak ada. Tapi ini tangan pertama dari baru. Ya minimal lo bisa percaya karena bukan untuk mobil niaga untuk perusahaan ya, tapi pemakaian pribadi. Ya. Bodinya masih bagus, belum ada penyok-penyok gitu. Tulang-tulangannya juga garis-garisnya masih ketemu tuh. Tandanya mobil ini belum pernah accident, belum pernah tabrakan ya. Karena garis-garisnya net-netnya masih ketemu. Nah, kayak gitu aja sih bagian eksteriornya. Sekarang kita coba kepoin bagian interiornya nih. Yuk. Nah, sekarang kita coba kepoin bagian interiornya. Bagian interiornya kayak gini nih. Ya, mobil-mobil tahun 90-an dan awal 2000-an ya. Tapi yang gue suka dari Kijang adalah bahan joknya. Ini kayak bludru gini yang enak banget didudukin dan dilihat sampai tahun sekarang itu juga masih enak dipandang mata gitu. Ini juga setir yang cukup ikonik karena masih digunakan di Toyota Avanza generasi awal dan juga Innova kalau nggak salah sampai tahun 2007 itu masih pakai setir kayak gini. Kalau nggak salah Vios juga kayak gini nih setirnya nih yang awal-awal. Terus ke bagian speedometer ya masih sangat sederhana ya karena ini kan mobil tahun 2000-an. Masih berupa jarum-jaruman semua mulai dari speedometer, terus fuel gauge, penunjuk suhu mesin dan juga penunjuk putaran mesin. Semua masih sangat sederhana gitu. Tapi kalau gua gitu ya lebih suka ngelihat jarum-jaruman gitu, kayak lebih seru aja mantaunya gitu. Opini lagi. Nah, ini yang LGX dia sudah dilengkapi dengan electric mirror, tapi belum auto retract ya. Baru electric mirror. Di bagian door trim ini juga bahannya sama kayak di joknya, bludru kayak gini. Enak dilihat gitu, dipegang juga enak kayak kain-kain apa gitu. Enak aja dilihat. Di sini kulit jeruk nih, tuh. Kulit jeruk. Terus di bagian door trimnya ini ada ruang akomodasi yang kecil banget ya. Pada tahun ini emang ruang-ruang akomodasi untuk di awal 2000-an dan 90-an akhir itu belum seperti mobil sekarang ya. Kalau mobil sekarang kan banyak cup holder di mana-mana gitu. Ini belum seperti itu. Nah, terus power window-nya di sini, autonya baru di sisi pengemudi, kemudian ada Windows lock dan untuk ngebuka kuncinya ada di sini. Ada tweeter nih kecil begini. Tapi secara umum ya, gue suka sih kain di bagian door trimnya. Kemudian ini head unitnya udah diganti nih. Jadi kayak Android Auto gitu. Jadi lo yang mau beli mobil ini, sistem entertainmentnya udah lebih modern lah. Nah, terus tuas transmisinya ini Matic nih. Nah, ini juga satu hal yang jarang di Kijang ya, terutama di Kijang 2000 cc ini. Ini Matic 4 percepatan. Nanti kita coba Maticnya gimana sih mobil di tahun ini. Kemudian ini yang jadi menarik untuk mobil di tahun 90-an dan 2000-an adalah dia masih ada lighternya bro. Gue suka nih mobil-mobil yang masih mengakomodir para perokoknya. Kemudian ada AC di sini, tuasnya nih buat menonaktifkan AC. Buat menonaktifkan AC-nya di sini. Kemudian di sini ada untuk wiper belakang dan di sini ada jam digital. Terus di sini ruang akomodasinya. Di sini ada juga nih. Tuh memanjang ke dalam gitu, lumayan gede. Dan yang unik dari dashboard dari Kijang Kapsul adalah nih. Ini kaleng loh tuh. Kaleng bro ini bro, bukan plastik, bukan soft touch, tapi kaleng Kijang memang tiada duanya. Sun visor belum ada kaca nih. Ini masalah juga kalau untuk orang-orang yang tampangnya pas-pasan gitu, gak bisa ngaca bro. Terus di sini ada
konsol box nih, ini gue nggak tahu asli atau bawaannya, tapi kayaknya bawaannya nih. Ada ruang penyimpanan di sini. Nah, kemudian ini setirnya modenya fix, nggak bisa di tilting ataupun teleskopik. Intinya di bagian depan itu ya, lega di sini, lega banget menurut gua sih. Dan posisi duduknya juga ini lebih kerasa ke bawah daripada Kijang kotak. Artinya lebih, ya udah cukup lebih better lah driving posisinya ketimbang Kijang kotak. Menarik sih nih, gue kalau punya duit gue bayarin nih mobil nih asli. Buat apa ya, buat punyaan terus nostalgiaan. Sekarang kita langsung kepoin bagian belakangnya. Yuk. Nah, ini bagian tengahnya dari si Kijang LGX 2000 cc EF-i tahun 2001. Nah, kayak gini nih. Ini ngeliat ke depan tuh kayak ngeplong banget, headrest di depan tuh kayak mendem ke bawah, jadi nggak menghalangi visibilitas lo yang duduk di tengah untuk ngelihat jalanan ke depan. Ada double blower di sini yang khas banget tahun 90-an sampai 2000-an awal ya, double blowernya kayak gini. Terus ada lampu baca yang oke, masih kuning begitu. Ruang akomodasi ya sangat minim ya, jangan harap ada cup holder gitu-gitu seperti mobil-mobil modern. Tapi di sini yang bikin sedikit nyaman adalah ada armrest di sini. Jadi tangan lu bisa bersandar ke sini, lebih enak lah kalau perjalanan jauh ada armrestnya kayak gini. Untuk legroom ya gue sih ngepas ya, ini di depan udah setelan mengemudi gua dan ini ngepres banget. Atau kalau lu tingginya nggak setinggi gua, mungkin ini agak lebih better nih legroomnya. Terus yang spesial dari Kijang Kapsul ini adalah dia jok tengahnya itu bisa dibikin rebah sampai segini bro. Lumayan nih, enak banget kalau jalan jauh gitu. Apa kenyamanannya gitu ya, nice lah bagian tengahnya ini tuh bisa direbahin. Nah, kayaknya itu aja di bagian tengahnya yang emang nggak ada lagi yang bisa kita komentarin ya. Overall bagian tengahnya ini cukup lega dan duduknya juga cukup nyaman untuk kita pergi jauh ya, masih cukup worth it lah buat dibeli Kijang Kapsul ini. Sekarang kita kepoin dulu nih bagian row ketiganya nih. Yuk kita coba kepoin bagian row ketiganya. Nah, sekarang bagian baris ketiganya nih. Ini ngebukanya tuh masih belum one touch tumble ya, tapi ini masuknya cukup lega dan nggak begitu tinggi teman-teman. Tuh masuk. Alhamdulillah. Tuh di bagian row ketiga ini itu hitungannya lega gitu, walaupun masih agak dingklik ya, tapi ini masih cukup proper lah. Dan di sini juga dilengkapi dengan headrest 2 buah, tapi di bagian tengah nggak ada headrest. Dan di sini emang full polos, nggak ada ruang akomodasi sama sekali. Dan yang unik dari mobil tahun ini adalah kacanya. Ini tuh dari mulai Kijang kotak sampai Kijang Kapsul ini masih jadi ciri khas ngebuka kacanya seperti ini. Setelah Innova terus mobil-mobil modern itu kacanya fix nggak bisa dibuka, tapi ini masih bisa dibuka. Nice, gue suka mobil-mobil tahun segini. Nah, itu aja sih di bagian row ketiganya. Sekarang kita coba langsung bawa jalan aja nih mobil. Yuk. Nah, sekarang gue yang bawa, dan emang raungan mesinnya tuh Kijang banget ya, khas banget Kijang. Apalagi ini yang 2000 cc 1 RZ FE ya, iya. Kodenya ya, iya.
Tenaganya emang nggak beda jauh-jauh banget ya sama yang 18 ya? Nggak beda jauh. Nggak beda jauh, tapi ya ada sedikit peningkatan lah. Ya. Dan ini Matic ya. Maticnya ya emang nggak sehalus Matic zaman now ya. Zaman now. Dan emang tenaganya ngisi ya, bawahnya ya. Banget. Iya, bawahnya ngisi. Tuh. Remnya enak. Terus setirnya ya standar Kijang lah ya. Nggak tajam-tajam banget standar mobil tahun itu. Karena dia juga satu leather frame, terus tinggi. Jadi ya kayak body roll, kestabilan gitu ya, so-so lah ya. So worth it. Tapi kan ini mobil dedicate dibikin bukan untuk lu kenceng-kenceng, ya kan? Emang Untuk keluarga gitu-gitu, nyaman gitu. Nih yang yang punya gak mau nongol nih, Katro. Ini Kijang itu simbolnya kan Kijang. Kijang. Iya, tiada duanya Kijang nih. Kijang, tiada duanya. Dan ini borosnya semana, Wi? Ya, boros lah ya. Masih dibilang boros ya, nggak terlalu boros sih ya. 1718 lah ya? Ya, enggak, bisa 19 kok. Luar kota? Ya, luar kota 110 lah. 110? 110. Masih masuk. 110. Masih masuk. Tergantung cara berkendara lu dan kondisi mobilnya ya? Betul. Ya, karena ini mobil tua. Matic, ya. Ya, dan Matic nggak bisa jadi patokan banget nih. Betul. Untuk mobil usia segini, ngitung average consumption ya. Betul. Iya, tapi ya 1819 lah ya? Iya. Dan nggak beda jauh banget dong sama yang 1800-nya? Ya, nggak beda jauh lah. Cuma ini tenaganya kalau 2000 pasti lebih. Iya. Yakut lah. Oh, iya. Bawahnya enak sih. Bawahnya enak. Dan Emang dia isi banget. Ya, ngisi. Emang karakter Kijang ya? Apa? Bawah sampai tengah tuh enak ya? Enak. Iya, atasnya ya, udah ada grafiknya begini. Ya, grafiknya begitu ya. Karena memang dia bukan buat mobil kencang Iya, lah sekali ya. lagi bukan untuk mobil kenceng, tapi untuk Keluarga lah. keluarga gitu. Ini berapa, Bro? Kita buka ini murah lah. Heeh. Kan? Viro Ya, saya buka 57 lah. 57 ya? Pajak telat aja nih. Iya, pajak telat. Tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru. Pokoknya jus plat D. Jos plat D. Kalau mau tarik berkas ya boleh, mumpung ada pemutihan nih. Iya, lupa. Ada pemutihan ya? Nih, sampai Agustus nih. Heeh. Dendanya 0. Dendanya 0. Balik nama ya diskon 50% kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Loh, bentar, gua potong. Radius putarnya enak. Muternya enak, nggak perlu jauh begitu. Ini radius putarnya kecil, nggak gede-gede banget. Untuk ukuran mobil segede gini ya, enak kalau buat muter. Nah, balik lagi lanjut. 55 ya, WA aja lah. WA aja lah. Gampang Gue cantumin cuma. nih WA dia Iya. di bawah. Itu mah gampang lah. Yang penting Cincai, lihat dulu, ya, cincai lihat lah. kondisinya dulu. Kondisi dulu. Kalau Kondisi- mesin semua dijamin. Nah, iya benar. Tadi gue udah keliling. Body satu, ini mobil cakep. Nut-nutnya masih ketemu, rapi, terus mesinnya juga masih Kering lah. kering, terus maticnya juga ya masih normal hitungannya, Responsif lah. masih responsif. Terus bannya baru juga hitungannya nih. Baru. Bannya Ya, baru. 85% lah. Ya, ban. 85% kalau Pokoknya ban. siap jalan, bukan siap ke bengkel. Nah, itu dia. Siap jalan. Siap jalan, bukan siap ke bengkel. Ya. Dan ini di entertainment ya, lu juga udah nggak perlu pusing-pusing karena udah Android nih, udah agak modern nih. Menolak Dipasangin. Menolak tua, yoi, Tua. Kijang, Itulah, tiada menolak tua. duanya. Dan satu lagi, dashboard masih kaleng. Wah, iya masih kaleng. Masih kaleng. Iya. Nggak ada zaman sekarang kaleng, ya kan? Iya, dashboardnya kalau itu kan plastik atau soft touch ya, ini Iya. kaleng coy. Kaleng. Oh, gile. Wah. Sistem pengereman yang tadi gue bilang ini, ya maksud gue fitur keamanan masih ya minim lah ya di zaman sekarang lah ya. Nah. Belum ada airbag, Iya. belum ada ABS, ABD gitu. Tapi ya gimana ya? Karena orang-orang pada waktu itu emang nyetir ya emang bisa bener-bener bisa nyetir ya, Nyetir. nggak tergantung sama Iya. teknologi. Nah, terus Reelman itu no ABS, no ABD, no airbag, no problem ya. Karena yang mengendarai mobil kita itu kita sendiri nih, bukan teknologi ya. Tuh. Ini opini aja sih. Tapi kesimpulannya Kijang ini
masih cukup bisa jadi rekomendasi temen-temen nih. Apalagi kalau mau nostalgia sama Oh sama iya, dulu. Kijang siapa sih yang dulu gitu ya, nggak pernah sangkatan kita ya, Betul, sangkatan kita. nggak pernah naik Kijang gitu, atau lu dulu kecilnya pernah pulang kampung pakai Kijang, diantar sekolah pakai Kijang, wisuda pakai Kijang, pacaran pakai Kijang. Bener. Ini mobil yang sangat memorable banget sih. Seru sih asli. Ini gue jalan-jalan sore pakai Kijang ini enak banget. AC-nya dingin. Oke, AC-nya masih dingin. Sip. Ada yang mau tambahin lagi nggak, Pak Dwi? Ya intinya kalau beli Kijang itu pasti tidak ada penyakit bawaan lah intinya. Nah itu dia. Pokoknya Oh iya, iya Kijang emang nggak punya penyakit bawaan ya? ada penyakit bawaan. Penyakit bawaannya tuh boros. Boros. Nah kalau boros tergantung. Iya, tergantung dompet sih. Tergantung dompet. Iya. Ada duit, ada barang. Iya. Kalau mau pakai mobil ya irit-irit ya LCGC lah cukup, tapi kan nggak nyaman. Iya, nyamannya beda. Beda jauh. Bahkan ini oh ya, suspensi ya. Kalau gua rasain sama Avanza ya, itu lebih nyaman ini loh. Jauh. Bantingannya lebih empuk. Padahal kalau kita ngelihat ke bawah ya, tadi sempat gua intip, dia di depan itu double wishbone pakai torsion pair gitu. Di belakang itu masih rigid axle pakai leaf spring pair down. Dimana pair down biasanya dipakai di mobil-mobil niaga, lebih kuat dan lebih keras. Tapi di Kijang ini itu empuk loh, empuk asli. Dan kalau boleh lagi compare ya, gue sebagai pemakai Panther gitu, Kijang untuk kestabilan itu lebih enak Kijang. Kayak body roll gitu, itu lebih enak Kijang. Tapi kalau empuk emang Panther. Tapi kalau stabil, Kijang lebih enak. Dan kaki-kaki Kijang juga terkenal lebih kuat daripada Panther. Iya, kaki-kaki depan ya terutama ya. Padahal kaki-kaki depannya tuh sama, double wishbone. Karena pernah ngeliat di bengkel, lahar Kijang sama lahar Panther itu gedean lahar Kijang loh. Gedean lahar Kijang ya? Gedean lahar Kijang, padahal beratnya beratan Panther mobil ya. Nah, ya udah itu aja ya. Iya. Nah, kayaknya itu aja. Kalau teman-teman ada yang minat mobil ini, sekali lagi bisa komen di bawah, atau ada teman-teman yang punya informasi lebih banyak tentang Kijang dan punya memori tentang Kijang, bisa share-share di bawah nih, cerita gitu pengalamannya pakai Kijang, atau dulu ketika kecil atau muda pernah punya kenangan tentang Kijang, bisa share di bawah biar makin seru aja. Kayaknya itu aja ya. Apa? Biar kita semakin punya ide-ide yang cemerlang lagi buat otomotif nih. Ya kalau terserah lu dah, nggak maksa gue. Iya. Kalau lu suka silakan, kalau nggak ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi intinya biar kita bisa berbagi pengalaman dan belajar bareng aja, sekaligus ngebantu ngejual mobil ini. Betul. Sip, thank you. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.